كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم آمين تذكر جيران بدي سلام مزج فدمعا جرى من مقلتي بدم مولاي صل وسلم من أبدا على حبيبك خير خلق كلهم من أكرم بخلق النبي زنه خلق بالحسن مشتمل ببسر متسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم لا تنكر الوحي من رؤيا إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم كأنما الخوت يبتغر وجوه به من الأصابع وقد جاءوه كالحمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من قد تنكر العين ضوء الشمس من رماد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم من قد تنكر العين ضيء الشمس من رماد وينكر الفم طعم ماء من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم نبينا الأمير ناهي فلا أحد أبر في قولي لم منه ولا نأمين نبينا الأمير الناهي فلا أحد اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم واغفر يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير خلق كلهم واغفر إلهي لكل مسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم من بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قسم من أعظم القسم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الكرم من الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al fi tadlilin wa arsala alaihim tarmihim faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah raka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri insana lafi husrin na amanu wa amilus solihati wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma aliyul azim. Shadaqallahul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kolam gawe kolam nok ngarepe omah. Sing jawab salam insyaallah uripe berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kolame diiseni iwak lili. Sing jawab salam wis mari ojo kesusu mule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah dapat 3 kebahagiaan, kemuliaan, kekaromahan
keindahan, kesejukan, keamanan, jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu kalau kita itu mendengarkan satu nasihat, masukkan ke dalam hati kita, rasakan dengan nafas kita yang keluar masuk, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya itu pernah mendengarkan, melihat dan menonton The Factor. Tahu The Factor itu? The Factor, anak-anakku tahu The Factor. Itu loh, nyanyi terus diuji tuh. Ya, The Factor. Itu ditanya sama panitianya, sama jurinya. Juri bukan panitia ya. Panitia kayak 17-an. Ditanya sama jurinya, sejak kapan Anda belajar bernyanyi? Ini masalah bernyanyi ya. Nanti akan saya bawa ke dalam dunia agama. Sejak kapan Anda belajar menyanyi? Jawabnya dengan enteng, dengan enjoy, dengan mantap. Jawabannya, nafasku adalah bernyanyi. Subhanallah, aku nyanyi ya. Nyanyi yang dikatakanlah kita itu hukumnya mubah oleh yo, pokoknya tidak ngelalekno kewajiban kita. Yo, nyanyi sing apik jenenge bahar, jenenge nagom, jenenge apa itu qasidah. Cengkok lekuk-lekuknya nadanya itu sama dengan nada bernyanyi, tapi itu dibawa ke dalam suasana kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Di dalam Al-Quran disebutkan wama kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan saya tidak akan pernah Allah menyusahkan, membuat sedih, membuat ketakutan, membuat kehancuran, membuat segala sesuatu yang tidak mengenakkan di dalam diri kita sampai kamu itu berada di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa jika kita bersolawat kepada baginda Nabi, maka kita akan menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang beruntung, dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang itu Allah menciptakan kita ini tidak pernah mati, karena Allah sendiri yang menciptakan juga la yamutu fihi abadan abad. Tapi mati sampean itu. Kita semua tidak pakai mati loh. Meneh sing mati-matiku. Ya apa ceritane? Itu bukan mati, tapi itu hanya sekedar pindah kehidupan. Panjang kehidupan itu banyak. Kehidupan banyak fase. Banyak kehidupan itu banyak fasenya, banyak apa tuh? Tahapannya. Tahap kita di kandungan, di alam ruh itu sudah kenal Allah, alastu bi rabbikum. Tahapan ke kandungan, ke perut ibu, itu kita sudah hidup,
walaupun kita tidak bisa usaha tapi diberi makan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita tahap sekian ini di kehidupan dunia, ya saiki sampean pakai ada usaha, pakai. Kemudian nanti kita meninggal itu hanya dha'iqah, kullu nafsin dha'iqah. Dha'iqah itu artinya sadri, menurut doa ya diambil rohnya, sedih tok, ya itu tak ikut mati. Kemudian kita ketika dikafani, ketika disolati, ketika dimasukkan dalam liang lahat, kita meninggal. Tapi ketika 3 langkah yang melayat kita pulang ke rumah, kita hidup lagi. Subhanallah. Kemudian terus sampai kita ada neraka dan surga. Itu setelah orang yang yadkhulul jannata jannata wa yadkhulun naru naro, maka Allah memanggil, menyaksikan seluruh makhluk dipanggil oleh Allah, disaksikan, suruh menyaksikan bahwa inilah kematian yang Anda rasakan, perpindahan yang Anda rasakan. Diibaratkan kambing disembelih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya kita ini tidak pernah mati, hidup terus. Lah, kehidupan terus itu yang tidak pernah mati itu, kita ini harus pandai-pandai hidup di dunia ini, bisa pandai-pandai membedakan bahwa kehidupan itu ada yang namanya ibadah ternilai ibadah, ada yang ternilai tidak ibadah. Apa ternilai ibadah? Contoh, kalau kita wudhu, usahakan bisa atik niat. Lek gak atik niat jenenge rauh. Ya. Mandi pakai niat, lek gak atik niat jenenge adus. Ya, mandi yang pakai niat itu ibadah, mandi besar. Maka sekarang ini kita masuk di bulan Muharram. Bulan Muharram itu kurang dikit ya. Tanggal sekarang tanggal 26 25 26 27 28 itu sudah selesai Muharram. Lah di Muharram itu ada berapa kemuliaannya? Ada 12 kemuliaan yang Allah berikan di bulan Muharram ini. Dikatakan di dalam kitab I'anatut Thalibin di syarah Fathul Mu'in. Nah, adik-adik itu kalau mendengar kitab tidak tahu, tapi tidak apa-apa. Oh, kitab itu adalah pegangan umat Islam. Kalau kitabnya baik, kita alhamdulillah. Nah, maka kita kalau bisa kita ini belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena belajar bahasa Arab itu ya'lamul harful arabiyyah raqqa tab'uhu. Belajar bahasa Arab itu bisa melembutkan watak. Watak itu keren, bisa dadi lembut. Watak itu jahat, bisa dadi apik gara-gara bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu bahasa surga. Bahasa surga. Dimana kita kalau ada niatan, tadi kalau kita wudhu pakai niat, nek date wudhu jenenge rauh. Ya. Beda kan? Rauh ambil wudhu. Kita juga begitu. Kita sing akeh niate nang Gusti Allah sing akeh. Niat kepingin ngene, kepingin ngatamno Quran, kepingin bahasa Arab, kepingin kalau sudah tidak bisa direalisasi dan sampai kepinginan itu tidak didorong keturutan, maka Allah menciptakan kita, merubah keinginan kita itu nanti di alam kubur. Kuburannya itu sampean
ditekani malaikat sing jenenge malaikat Basyir wa Mubasyir wa yu'allimunal Qur'an wa yu'allimunal hadis wa yu'allimuna ghaira dzalik wa yu'allimuna, terus diajari, sehingga apa? Kita nanti masuk surga sudah bisa berbicara dengan bahasa Arab. Jadi bahasa nanti itu bahasa Arab itu bahasa tunggal, bahasa surga. Saiki sampeyan iso Jawa, iso bahasa Indonesia, iso bahasa Jepang, iso bahasa Inggris barang. Seperti bahasa Inggrisnya itu power is always me, power is love. Bapak apa? Cinta kepada Allah itu merupakan penggerak hidup kita, power sebagai penggerak. Maka itu meniru bahasa Inggris sudah, sing ono bahasa Arab tok. Makanya sampai duwe niatan kepingin tahfidz Al-Qur'an, kepingin bahasa Arab, maka kita akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan Muharram ini, bulan sekitar 12 keutamaan yang Allah berikan. Di antaranya adalah banyak puasa, banyak sholat, banyak silaturahmi. Seperti itu kan silaturahmi, saya tidak kenal kamu sehingga saya nggak peduli. Lah acara yang seperti ini itu besok dah oleh malaikat diserok. Nah, enggel ini diserok karo malaikat, blek dilebokno swarga. Misale sampean meneh mlebu swarga terus ketok, lho itu ana villa de enggel masuk surga, maka sampean beleki aku. Delono dia itu tahu sing jenenge halo ya, dia itu tahu isun sing ngrungokno ceramah iku Buya Muhammad. Delono aku. Jadi nak surga itu ada teinggil masuk surga. Terus yang jelas ini kan harapan kita, teinggil ini kita bisa masuk surga. Memang seperti itu. Wono tapi panggonane ndi karo sama karo. Karena kita melaksanakan silaturahmi ini, berkumpul. Kekeramatannya, kemuliaan orang Islam itu ketika bersilaturahmi di dalam majelis ini, namanya silaturahmi di bulan Muharram, maka akan diberikan satu kehormatan, kekeramatan yang besar, yaitu masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ini, kita ini saling menyayangi, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena siapa-siapa. Karena Allah ukhuwah basyariyah, ukhuwah islamiyah, menjalin hubungan antar sesama umat Islam. Oleh karena itu, di sana Rasulullah itu pernah Uhud, gunung Uhud itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mencintaimu. Rasulullah gunung Uhud itu berkata bunyi, ya Rasulullah, saya mencintaimu. Menurut Rasulullah balik kanan terus berkata, wahai Uhud, aku juga mencintaimu. Maka besok sampai kalau ketemu gunung Uhud di surga, itulah janjinya Allah, itulah sabda Rasulullah bahwa Uhud masuk surga. Gunung Uhud belum mlebu swarga, satu gara-gara cinta kepada Rasulullah. Kita juga mudah-mudahan diberikan rasa cinta kepada Rasulullah, sampai pelepah kurma sing diinjak oleh Rasulullah, dipijak sebagai khutbahnya waktu Jum'ah itu menangis, kemudian didiamkan oleh Rasulullah. Rasulullah berkata kepada kurma, wahai pelepah kurma, maukah kamu masuk surga bersamaku? Akhirnya pelepah kurma itu terdiam, anteng, seneng mlebu swarga. Besok sampai ketemu di surga pelepah kurma, itulah tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, janji Rasulullah benar. Kemudian siapa lagi yang masuk surga? Anjingnya Ashabul
kahfi, yaitu Kitmir. Kitmir itu anjingnya Ashabul Kahfi masuk surga bersama Ashabul Kahfi yang menemani tidur di gua selama 309 tahun. Subhanallah. Maka adik-adikku sekalian, di bulan Muharram ini masih banyak kemuliaan lagi, diantaranya yaitu pakai celak namanya isnid, celak kaji. Biasanya untuk kaji kan celakan. Nah, itu apa gunanya Ustaz kok disuruh pakai celakan? Rasulullah bersabda, ketika seseorang itu celakan, maka mata itu tidak akan rebes. Meripati sampai tidak akan rebes. Tes. Meripat sampai tidak akan rebes selamanya dan tidak akan koklok. Apa koklok ini? Lodok. Mata tidak akan lodok. Saya belum mencoba. Celak kaji ini itu untuk perempuan dan laki-laki. Disunnahkan ya di bulan ini. Habisnya kapan? Nanti tanggal 28. Dan itu nanti sampai kepengen celaan mana? Ya kan setahun. Bulan Muharram setahun celaan mana? Ada 12. Dan diantaranya kemuliaan lagi, Bu Hajah Khalif berhajat mengumpulkan adik-adik ini, anak yatim dan kita sekalian di dalam karena cinta kepada Allah, cinta sesama manusia, cinta sesama umat Islam dikumpulkan karena ini ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ana wa kafalal yatama hakada. Seperti ini kita nanti mudah-mudahan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling cinta karena Allah, saling sayang karena Allah, saling toleransi karena Allah, saling doa mendoakan karena Allah. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dimasukkan surga bersama-sama kita di dalam. Kita nanti bisa melihat di surga villa de Inggil ini diserok oleh malaikat di lembokno swarga, koyok gunung Uhud, koyok Jabal Rahmah, koyok daerah Makkah Medina, kayak musola-musola yang ada di seluruh dunia ini dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pasti melihat daerah seperti ini, insya Allah pasti melihat. Tapi melihatnya beda. Sama melihatnya mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khattun qalbil basar. Sama melihatnya dirubah oleh Allah, villa ini menjadi istana yang megah. Tapi sampai ketok yus persis kok ini. Ini subhanallah. Saya tuh kalau membayangkan seperti ini kadang-kadang di rumahku ini, ya Allah sampai serok mlebu kono iso ngiten. Lho iku sama apa? Aku bisa lari masuk surga. Amin Allahumma amin. Jika rumah kita dibacakan Al-Quran dan lisan kita bersolawat saate-ate kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah anak-anakku sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang seperti ini kita rasakan sampai hari kita nanti dipanggil oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.